Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, PKO, Kabupaten Sika, Patrisius Pedriko menyatakan keprihatinannya atas kematian seorang siswa kelas 8 sekolah menengah pertama, SMP, berinisial STN, 14. Patrisius menyampaikan belasungkawa dan merasa kehilangan atas kejadian tersebut. Apalagi, menurut informasi yang diterima dari pihak sekolah, siswa tersebut memiliki bakat menyanyi. Kami sangat prihatin sekali. Sehingga kami memang dari dinas, dari sisi pendidikan kami merasa kehilangan, ujar Patrisius di Maumere, Sabtu, 28 Februari 2026. Menurut Patrisius, kejadian ini menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menangani kasus ini secara profesional dan secepatnya, serta menerapkan hukum seadil-adilnya kepada pelaku jika terbukti adanya unsur pembunuhan. Pihak dinas, kata dia, belum dapat memastikan penyebab kematian siswa tersebut, namun kronologi kejadian mengarah pada dugaan pembunuhan. Jika terbukti pembunuhan, Patrisius berharap pelaku dapat ditangkap dan diadili dengan adil, sehingga memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan memberikan edukasi serta pembelajaran bagi masyarakat. Kalau memang dibunuh, maka tindakan yang dilakukan kepada korban sangat tragis, tandasnya. Peristiwa ini bermula saat korban pergi ke rumah kerabatnya, FGR, untuk mengambil gitar miliknya pada Jumat, 20 Februari 2026. Namun, hingga sore hari, korban tidak kunjung pulang. Sekitar pukul 20 WITA, keluarga mulai mencari STN di rumah kerabatnya, namun tidak membuahkan hasil. Keluarga kemudian melaporkan hilangnya STN ke Polsek Kuapante pada Minggu, 22 Februari 2026, dan melakukan pencarian di Sungai Watuogat. Saat pencarian, keluarga mencium bau yang sangat menyengat. Salah seorang saksi, M, 46, menemukan jasad STN di atas tumpukan rerumputan dan kayu bambu, lalu menginformasikannya kepada warga lainnya. Kasat Reskrim Polres Sika Ibtu Reinhard Dionisius Siga menyampaikan, korban diduga dibunuh oleh kakak kelasnya sendiri, FRG. Peristiwa bermula ketika terjadi perselisihan di antara keduanya. Menurut Reinhard, situasi memanas setelah korban menolak tindakan tidak pantas yang diduga dilakukan oleh FRG dan mengancam akan melaporkannya. Ketegangan meningkat ketika tersangka merampas telepon genggam milik korban dan terjadi kontak fisik. Dalam kondisi emosi, FRG mengambil sebilah parang dan menyerang korban. Akibat serangan tersebut, korban meninggal dunia. FRG melukai leher dan kepala korban berulang kali hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, ujar Reinhard dalam keterangannya, Sabtu, 28 Februari 2026. Setelah kejadian, tersangka sempat menyembunyikan jasad korban di belakang rumah dengan menutupnya menggunakan daun talas dan bambu. Ia kemudian melarikan diri ke wilayah Kabupaten ND sebelum akhirnya ditangkap.